Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, di mana karena kasih setia dari Tuhan dan hanya karena anugerah dari Allah, kita dimampukan untuk boleh berjalan dan menjalani kehidupan sampai pada hari ini. Saudara, kembali kita diizinkan Tuhan untuk kembali merenungkan firman kebenarannya di hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon kekuatan kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, karena kasih-Mu, karena setia-Mu, dan karena perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami mohon Tuhan, dalam semua langkah kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan embankan bagi kami, hanya kekuatan dari Allah yang boleh menjadi andalan kami. Untuk itu ya Allah, senantiasa dan setiap saat kami memerlukan firman kebenaran-Mu untuk menjadi kekuatan kami dan pengharapan kami untuk menjalani hidup pemberian dari Tuhan. Saat ini Tuhan kembali lagi kami Engkau layakkan untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Engkau kiranya memberikan kami waktu yang baik untuk kami boleh merenungkan firman-Mu di saat ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, di hari ini Selasa 6 Oktober, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Pelayanan untuk pendamaian. Firman Tuhan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan salah menilai, da'anna ditimbang salah. Tidak banyak orang yang mengenal sosok Susan Boyle yang sebelum ia mengikuti audisi dalam acara televisi Britain Got Talent, sebuah acara pencarian bakat di Inggris. Usianya 47 tahun, parasnya biasa-biasa saja dan danannya sederhana, bertubuh gemuk dan berasal dari sebuah kota kecil. Ketika ia memperkenalkan dirinya di atas panggung, juri dan penonton tertawa meremehkan. Namun saat ia mulai menyanyikan lagu I Dream a Dream, sebuah lagu dari kisah drama musikal Les Miserables, suara soprannya yang membuat semua orang tercengang dan terpesona. Harus kita akui, pada umumnya kita begitu mudah menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Di pikiran kita sudah ada stigma tertentu, sehingga tanpa sadar kita mengukur seseorang berdasarkan pikiran kita. Saudara-saudara yang kekasih, dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus mengakui bahwa ia dahulu menilai Yesus berdasarkan ukuran manusia, sehingga ia membenci para pengikut Kristus. Namun kasih Kristus telah membuatnya sadar bahwa ia salah menilai Kristus. Ia mengajak jemaat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, seharusnya setiap orang bisa menguasai diri, terutama pikirannya. Paulus sadar betapa sulit bagi orang-orang untuk menerimanya sebagai utusan Kristus karena masa lalunya yang jahat. Namun, penilaian orang tidak membuatnya mundur dan menyerah dari pelayanannya. Namun Paulus yakin bahwa kasih Allah di dalam Kristus telah mendamaikan hatinya. Allah tidak pernah memperhitungkan pelanggarannya. Pengalaman Paulus ini membuat kita belajar untuk tidak salah menilai orang yang kita jumpai. Salah menilai akan membuat kita meremehkannya. Padahal bisa jadi melalui dia, Allah mau kita belajar banyak hal dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Tuhan, banyak kali dalam kehidupan kami menilai sesuai dengan standar kami, sesuai dengan ukuran kami dan penilaian kami masing-masing. Dan kadangkala Tuhan, penilaian-penilaian kami adalah penilaian-penilaian yang salah, karena semua berdasarkan penampilan yang terlihat oleh mata. Banyak kali setiap penilaian kami membuat kami justru jatuh dalam berbagai macam pencobaan, jatuh dalam berbagai macam dosa. Dan untuk itu ya Allah, kami mau senantiasa belajar untuk hanya boleh menilai sesama kami sesuai dengan penilaian Allah, dari sudut pandang Allah. Ajar kami Tuhan untuk tidak menilai sesama kami sesuai dengan pandangan-pandangan kami, sehingga kami mampu dengan leluasa berbagi damai sejahtera, berbagi sukacita, berbagi kasih Allah, selayaknya kasih yang telah kami terima. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Dan biarlah Tuhan semakin besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami, yang boleh memperingatkan kami, sehingga hidup kami senantiasa dibaharui oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah, untuk kesempatan menjalani hidup pemberian dari Allah. Berkat-Mu
perlindungan-Mu, dan pengasihan-Mu kami harapkan senantiasa berlaku bagi masing-masing kami. Kami tunduk berdoa, bersyukur kepadamu ya Allah. Dalam Kristus Yesus, kami datang kepadamu, mengangkat setiap kehidupan kami untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Amin.